Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Gita, dokter yang berjaga pada pagi hari ini. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pengambilan sampel pada hidung dan mulut Ibu atau pada tenggorokan Ibu. Tujuannya untuk mengambil sampel yang berisi virus atau bakteri yang ada di rongga tenggorokan Ibu atau di rongga hidung Ibu. Pengambilan sampel ini akan sedikit tidak nyaman, tetapi saya akan meminimalisir ketidaknyamanan tersebut. Apakah Ibu sudah paham? Baik Ibu, di sini saya akan sedikit bertanya, apakah Ibu memiliki alergi? Tidak ya Bu ya. Lalu apakah Ibu memiliki penyakit polip hidung? Tidak juga. Lalu apakah ada radang pada hidung Ibu? Tidak ada. Apakah ada kelainan hidung seperti terbentur Bu? Tidak juga ya Bu ya. Baik Ibu, apabila tidak ada, di sini saya akan melakukan pengambilan sampel dengan memasukkan alat swab ya Bu ya ke hidung dan mulut Ibu. Apakah Ibu sudah bersedia? Jika sudah bersedia, silahkan tanda tangan di kertas ini dulu ya Bu ya. Silahkan tanda tangan. Dan silahkan Ibu duduk di kursi pemeriksaan ya Bu ya. Sementara itu saya akan menyiapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Baik, di sini alat-alatnya yang pertama ada alat pelindung diri, yaitu ada gown, lalu ada sarung tangan, ada sepatu boot, ada face shield, masker N95, dan juga Google. Lalu ada flock swab untuk virus nasofaring dan cotton swab. Lalu ada spatula lidah juga, dan jangan lupa ada penanda atau labelnya. Lalu ada VTM atau virus transmedium, wadah, dan parafilm, juga klip plastik, dan formulir dokumentasi. Lalu meminta pasien untuk duduk di kursi. Silakan Ibu duduk di kursi. Pertama-tama gunakan alat pelindung diri atau APD. Sisanya ini adalah gown. Selanjutnya, beri label kemas VTM atau media transport dan konfirmasi identitas pasien dengan formulir dokumentasi. Yang pertama, pemeriksaan swab nasofaring. Siapkan kritub yang berisi 1,5 ml media transportasi virus atau media transportasi untuk bakteri yang telah diberi label. Lalu gunakan swab yang terbuat dari darkon atau rayon steril dengan batang plastik atau jenis flock swab, tangkai yang lebih lentur. Lalu gunakan nasal spekulum untuk memastikan tidak ada obstruksi di hidung. Dilihat terlebih dahulu hidungnya menggunakan nasal spekulum. Setelah itu, miringkan kepala pasien ke belakang sekitar 70 derajat. Dimiringkan. Silakan Ibu. Mohon maaf, kepalanya dimiringkan dulu Ibu ya. Selanjutnya, masukkan alat swab steril perlahan ke dalam rongga hidung sejajar dengan langit-langit mulut, menuruni dinding medial septum dan pangkal rongga hidung. Masukkan swab perlahan ke dalam nasofaring sampai dirasakannya tahanan atau jaraknya sama dari telinga ke hidung pasien. Lalu gosok dan putar alat swab di dalam nasofaring dengan lembut. Biarkan swab di tempatnya selama beberapa detik untuk menyerap sekresi sebelum dikeluarkan. Lalu keluarkan alat swab dengan tarik perlahan secara hati-hati agar tidak banyak menyentuh permukaan rongga hidung atau nasal cavity. Kemudian masukkan spesimen segera mungkin ke dalam kritub berisi VTM atau media transportasi. Kemudian potong atau patahkan tongkat aplikator di dekat ujung swab agar memungkinkan pengencangan tutup VTM. Pastikan label spesimen cocok dengan kode yang ada di formulir. Kemudian kritub berisi VTM dibungkus dengan parafilm dan dimasukkan ke dalam klip plastik. Jika ada lebih dari satu pasien, maka pasti klip dibedakan atau terpisah untuk mencegah adanya kontaminasi. Lalu simpan spesimen ke dalam cooler pada suhu 4-8 derajat Celcius. Jangan membeku di dalam freezer. Selanjutnya, swab oropharyngeal. Siapkan kritub yang berisi 1, ml media transportasi virus atau media transportasi untuk bakteri yang telah diberikan label. Gunakan swab yang terbuat dari darkon atau rayon steril dengan batang plastik atau jenis flock swab, tangkai yang lebih lentur. Silakan Ibu untuk menengadah,
ke atas sedikit ya Bu ya, dan silakan membuka mulutnya. Lalu masukkan sepatel lidah ke mulut pasien dengan tekan lidah pasien. Lalu masukkan alat swab ke bawah faring posterior dan tonsil. Seperti ini, dibuka menggunakan, kemudian gosok swab pada kedua pilar tonsil dan orofaring posterior dan hindari menyentuh lidah, gigi, dan gusi. Kemudian masukkan segera mungkin ke keritup yang berisi VTM atau media transportasi, kemudian potong atau patahkan tongkat aplikator di dekat ujung alat swab agar kemudian memungkinkannya pengencangan dari tutup VTM-nya. Pastikan label spesimen cocok dengan kode yang ada pada formulir, kemudian keritup berisi VTM dibungkus dengan parafilm dan dimasukkan ke dalam klip plastik. Jika ada lebih dari satu pasien, maka plastik klip dibedakan atau terpisah untuk mencegah adanya kontaminasi. Lalu simpan spesimen ke dalam cooler pada suhu 4-8 derajat Celcius dan jangan membeku di dalam freezer. Selanjutnya, pengumpulan spesimen swab tenggorokan untuk difteri. Di sini yang pertama-tama persiapan equipment dan pasien. Siapkan swab sedang dan steril, tuliskan identitas pasien yang akan diambil spesimennya, antara lain nama, usia, jenis kelamin, dan waktu pengambilan. Posisikan pasien, minta untuk duduk bersandar dan memiringkan kepala pasien, tapi jika pasien berada di tempat tidur, pastikan pasien diminta untuk terlentang. Pemeriksaan swab tenggorokan untuk difteri. Yang pertama-tama posisikan tubuh pemeriksa di sebelah kanan pasien, minta pasien untuk membuka mulutnya dan berkata A. Silakan Ibu buka mulutnya dan berkata A. Lalu buka swab dari pembungkus, masukkan sepatel lidah dan tekan pangkal lidah pasien. Kemudian menggaruk scraping di daerah faring dan amandel kanan kiri untuk mengangkat pseudomembran. Jika ada selaput putih keabuan, gores di sekitar area tersebut dengan menekan sedikit keras. Kemudian jangan bisa sampai berdarah. Lalu kemudian buka amis medium dan segera masukkan spesimen dan potong aplikator di dekat ujung alat swab agar memungkinkan pengencangan tutup dari tabung amis medium. Pastikan label spesimen cocok dengan kode yang ada di dalam formulir. Kemudian masukkan ke dalam klip plastik. Jika ada label lebih dari satu pasien, maka plastik klipnya dibedakan untuk mencegah adanya kontaminasi. Segera kirimkan ke laboratorium disertai dengan formulir daftar untuk kasus difteri individu dan formulir laboratorium. Baik Ibu, pemeriksaannya telah selesai. Terima kasih banyak ya Bu ya.